Para dokter mereka semua sudah menyerah. Mereka bilang istriku tak akan bangun lagi. Suara Hiroshi bergetar, matanya merah penuh putus asa. Arkan, remaja TKI Jawa Barat itu hanya menunduk sambil menggenggam segelas air putih yang bergetar di tangannya. Dengan tatapan jernih ia menjawab pelan, "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan izinkan saya mencoba. Meski hanya dengan doa dan seteguk air." Malam itu, langit kota Tokyo berpendar penuh cahaya. Gedung-gedung tinggi menjulang, neon berkelap-kelip di setiap sudut jalan, seakan kota tak pernah tidur. Namun, berbeda jauh dengan keramaian di luar sana. Di dalam sebuah rumah megah milik keluarga Hoshino, suasana justru begitu muram dan dingin. Rumah itu besar, berarsitektur campuran tradisional Jepang dengan sentuhan modern. Dinding kayu bercampur kaca lebar. Halaman dalamnya rapi dengan taman ala Zen. Tetapi kesunyian terasa menghantui setiap sudut. Bagi Arkan, seorang remaja berusia 19 tahun asal Jawa Barat yang baru beberapa bulan bekerja di sana sebagai TKI, rumah megah itu seperti gua kosong tanpa nyawa. Ia sering terpaku pada satu pintu kamar di lantai 2, pintu yang jarang terbuka. Di baliknya nyonya rumah, Madam Aiko, terbaring lemah selama berbulan-bulan. Sejak hari pertama ia tiba, Arkan sudah diberitahu, jangan pernah berisik dekat kamar itu, karena nyonya sedang sakit parah. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan sakit apa sebenarnya. Semua terlihat samar, misterius. Bahkan para dokter terkenal yang keluar masuk pun selalu meninggalkan rumah dengan wajah muram. Malam itu, Arkan dipanggil ke ruang tamu oleh Tuan Hiroshi Hoshino, pria kaya raya yang dikenal dingin dan penuh wibawa. Hiroshi adalah sosok paruh baya, dengan rambut hitam sedikit beruban, wajah tegas, namun kini terlihat lusuh. Kursi kulit mahal yang ia duduki tampak seperti tak mampu menahan beban deritanya. Kedua matanya memerah, mungkin karena kurang tidur, mungkin juga karena terlalu banyak menangis diam-diam. Saat Arkan masuk dengan langkah hati-hati, ia melihat majikannya menutup wajah dengan telapak tangan, bahunya bergetar pelan. "Arkan," suara itu keluar parau, patah, nyaris tak terdengar. Perlahan Hiroshi menurunkan tangannya, memperlihatkan mata yang bengkak. Para dokter sudah menyerah. Mereka bilang, istriku tidak akan bangun lagi. Tidak akan pernah, kata-kata itu meluncur lirih, tapi seperti palu menghantam dada Arkan. Ia melihat jelas seorang pria yang selama ini berdiri kokoh sebagai pengusaha ternama, kini runtuh tak berdaya di depan kenyataan. Arkan menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya seorang remaja dari kampung kecil di Jawa Barat. Tanpa ilmu, tanpa harta, bahkan tanpa pengalaman banyak soal dunia medis. Tapi melihat Hiroshi yang hampir putus asa, hatinya ikut tersayat. Perlahan ia mendekat, menunduk hormat, lalu berkata dengan suara lembut, "Tuan, jangan dulu menyerah. Kadang ada jalan lain yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia." Kata-kata itu keluar begitu saja, sederhana, polos, tetapi penuh keyakinan. Hiroshi menoleh cepat, menatapnya dengan mata basah bercampur amarah. "Jalan lain? Apa maksudmu, Arkan?" Suaranya meninggi, menggema di ruang tamu besar itu. Arkan menguatkan diri, menatap balik dengan keberanian yang entah dari mana datangnya. "Saya percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan, meski manusia sudah menyerah. Saya pernah melihat hal-hal sederhana menjadi obat ketika semua sudah tak berdaya." Hiroshi mendengus, tawa pahit keluar dari mulutnya. "Kau pikir doa bisa menyelamatkan Aiko?" katanya sinis, tapi getaran di suaranya memperlihatkan bahwa ia sendiri sedang rapuh. "Kau hanya anak kampung. Kau pikir dengan kata-kata kosong itu kau bisa menggantikan para profesor medis terbaik Tokyo? Kau tahu siapa yang sudah aku panggil?
Dokter-dokter dari universitas ternama, ilmuwan, bahkan peneliti asing, semua bilang hal yang sama, tidak ada harapan. Kalimat itu menghantam keras, seakan ingin mematahkan keyakinan Arkan. Namun remaja itu tetap berdiri tegak, menundukkan kepala dengan hormat. Saya tidak tahu soal ilmu kedokteran, Tuan. Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi yang saya tahu, doa dari hati yang tulus bisa menjadi obat. Saya hanya ingin mencoba. Izinkan saya sekali saja, kata-kata itu bukan untuk menantang, tapi lebih seperti permohonan seorang anak yang memohon kesempatan. Suasana ruang tamu mendadak hening. Hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan. Hiroshi menatap Arkan lama, tatapannya tajam, penuh perasaan campur aduk. Marah, lelah, putus asa, sekaligus sedikit rasa penasaran. Dalam benaknya, suara logika berteriak bahwa semua itu omong kosong, tak masuk akal. Tapi ada juga suara kecil di dalam hatinya. Suara yang samar tapi mendesak. Apa salahnya mencoba? Tangannya yang tadi gemetar kini mengepal, lalu ia menghela napas panjang. Baiklah, katanya akhirnya, dengan suara rendah penuh keraguan. Lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak percaya ini akan berhasil, tapi aku sudah tak punya harapan lain. Kalimat itu membuat Arkan menunduk dalam-dalam, wajahnya menahan getaran rasa syukur sekaligus takut. Terima kasih Tuan, saya akan mencoba yang terbaik. Dan di malam itu juga, nasib sebuah keluarga besar Jepang, tanpa mereka sadari, mulai berubah hanya karena keyakinan sederhana seorang remaja kampung. Keheningan panjang sempat menggantung di ruang tamu itu. Hanya suara jam dinding yang berdetak seakan ikut menghitung waktu yang semakin menekan dada Hiroshi. Lelaki itu duduk kembali, tubuhnya bersandar lemah, seolah energi dalam dirinya sudah habis. Ia menatap kosong ke arah meja rendah di depannya, tempat segelas teh yang sejak tadi tak tersentuh sudah mendingin. Arkan berdiri beberapa langkah di hadapannya, menunduk dengan sopan. Baiklah, Hiroshi akhirnya membuka mulut. Suaranya berat dan hampir patah. Lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak percaya, tapi aku juga tidak punya apa-apa lagi untuk dipercayai. Kata-kata itu seperti angin terakhir yang keluar dari hatinya. Arkan mengangguk dalam. Rasa syukur bercampur gugup menyeruak. Ia tahu dirinya hanya diberi secuil kesempatan. Secuil cahaya yang bisa padam kapan saja. Namun di balik rasa takut, ada keyakinan yang membuncah. Ia menjawab pelan, "Terima kasih Tuan, saya akan berusaha dengan cara saya." Hiroshi menutup wajah dengan tangannya, berbisik hampir tak terdengar. Kalau benar ada Tuhan yang mendengar, aku ingin sekali melihat Aiko bangun lagi. Malam mulai semakin larut. Rumah besar itu tenggelam dalam kesunyian. Hanya suara mesin pemanas dan desiran angin luar jendela yang terdengar samar. Arkan melangkah ke dapur, langkahnya ringan namun hatinya berdebar keras. Ia tahu betul ini bukan sekadar niat sederhana. Ia sedang memikul harapan seorang pria yang kehilangan cinta hidupnya. Tangannya meraih sebuah gelas bening dari rak kayu, lalu menuangkan air putih segar dari teko pendingin. Arkan duduk bersila di lantai dapur, menaruh gelas di depannya. Cahaya lampu remang memantulkan wajahnya yang masih belia, penuh ketulusan. Kedua telapak tangannya diangkat, matanya terpejam. Bibirnya mulai melafalkan doa yang begitu akrab di telinganya sejak kecil, doa yang ibunya ajarkan di kampung. Ya Allah, jadikan air ini penawar. Jika engkau berkehendak, tak ada sakit yang tak bisa disembuhkan. Suaranya lirih, bergetar, namun penuh keyakinan. Seiring doa mengalir, air matanya pun jatuh, menetes di lantai dingin. Ia memandang gelas itu dengan perasaan haru. Benda sederhana, yang kini ia titipkan kepada Tuhan untuk membawa mukjizat. Dengan hati-hati Arkan menggenggam gelas itu.
Langkah kakinya menuju kamar di lantai 2 terasa seperti perjalanan panjang menuju sesuatu yang sakral. Di setiap anak tangga yang ia tapaki, jantungnya berdegup semakin cepat. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku hanya ingin menolong," bisiknya di dalam hati. Koridor lantai atas begitu hening, nyaris menyeramkan. Lampu kecil di dinding memantulkan bayangannya yang kurus di lantai kayu. Pintu kamar Nyonya Aiko berdiri di ujung koridor, besar berlapis kayu gelap, dan selalu tertutup rapat. Arkan berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit bergetar saat mendorong pintu perlahan, menghasilkan suara berderit halus. Begitu masuk, hawa dingin bercampur aroma obat-obatan menyambutnya. Mesin-mesin medis berdiri di sisi ranjang besar, memantulkan cahaya lampu redup. Di sana, Madam Aiko terbaring, wajahnya pucat. Tubuhnya seolah hanya menunggu waktu. Rambut hitam panjangnya terurai, menambah kesan rapuh yang membuat hati Arkan tercekat. Arkan mendekati ranjang itu dengan langkah hati-hati, seolah takut suaranya akan mengusik tidur panjang sang nyonya. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, meletakkan gelas air di meja samping. "Madam," suaranya bergetar. Ia bahkan ragu apakah Aiko bisa mendengar. "Maafkan saya jika lancang. Saya hanya ingin mencoba menolong." Ia menunduk lalu meraih gelas itu, mengangkatnya perlahan. Tangannya yang gemetar membuat permukaan air bergetar, memantulkan cahaya lampu. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyentuh bibir pucat Madam Aiko, perlahan meneteskan seteguk kecil air ke dalam mulutnya. Tenggorokan Aiko bergerak samar, menandakan air itu masuk. Arkan hampir terisak. Rasa haru membuncah hanya karena bisa melihat sedikit respon dari tubuh yang selama ini diam. "Segelas air ini semoga membawa hidup," bisiknya. Ia mengulanginya perlahan, seteguk demi seteguk, hingga air itu habis. Setelah selesai, Arkan duduk diam, menatap wajah Aiko yang tenang seperti bayi tidur. Ia merasakan suasana yang sulit dijelaskan, antara damai dan cemas, antara harapan dan ketakutan. Tangannya masih menggenggam gelas kosong. Matanya tak lepas dari sosok perempuan itu. "Bangunlah, Madam. Bosmu sangat mencintaimu. Dia butuh kau di sisinya," bisiknya lirih, hampir seperti doa yang kedua. Air matanya kembali jatuh, bukan hanya karena iba, tapi juga karena perasaan aneh yang menyeruak dalam hatinya. Ia merasa terhubung pada penderitaan orang yang bahkan tak pernah mengenalnya secara dekat. Akhirnya ia bangkit, meletakkan gelas kembali di meja, lalu melangkah pergi dengan langkah ringan namun hati bergetar. Saat menutup pintu kamar itu, ia berbisik sekali lagi di dalam hati, "Tuhan, tolong izinkan mukjizat-Mu hadir di rumah ini." Malam itu ia kembali ke kamarnya sendiri dengan dada sesak. Tapi di baliknya ada secercah keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi berikutnya, rumah megah keluarga Hoshino yang biasanya sepi, justru diguncang oleh suara teriakan panik seorang pelayan. "Tuan, tuan, cepat ke atas, Nyonya. Nyonya Aiko matanya bergerak." Suara itu terdengar sampai ke taman depan, tempat Arkan baru saja mulai menyapu halaman. Sapu di tangannya nyaris terlepas, tubuhnya kaku seperti batu. Kata-kata itu bergema keras di kepalanya. Matanya bergerak, tanpa pikir panjang, ia berlari masuk. Jantungnya berdetak tak karuan, kakinya melangkah secepat mungkin melewati koridor panjang rumah. Ia menabrak hampir semua orang yang juga tergesa menuju lantai atas. Tangga kayu itu terasa begitu panjang, seakan berlipat-lipat. "Ya Allah, jangan-jangan," gumamnya lirih, napasnya terengah. Keringat dingin mengalir meski pagi masih sejuk. Hiroshi adalah orang pertama yang mencapai kamar istrinya. Ia membuka pintu dengan kasar, hampir merobek engselnya. Nafasnya terhenti ketika matanya menangkap sosok di atas ranjang.
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kelopak mata Aiko yang selalu tertutup perlahan bergetar, lalu terbuka tipis. "Aiko," suara Hiroshi tercekat, setengah tak percaya. Wajahnya berubah pucat bercampur merah, mata melebar penuh haru. "Hewa Roshi," bisik lirih itu keluar dari bibir pucat Aiko, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat semua orang di ruangan terpaku. Hiroshi langsung berlari ke sisi ranjang, meraih tangan istrinya yang kurus dan dingin. "Oh Tuhan, Aiko, kau bangun, kau benar-benar bangun." Suaranya pecah, tangis yang ia tahan selama ini tumpah deras. Para pelayan yang berdiri di belakang ikut menangis, sebagian menutup mulut menahan isak. Tangisan Hiroshi menggema, memenuhi kamar besar itu. Ia menciumi tangan istrinya, menangis seperti anak kecil yang menemukan kembali ibunya setelah lama hilang. "Aku pikir aku akan kehilanganmu selamanya," katanya sambil terisak. Suaranya bergetar tak karuan. Aiko, meski masih lemah, mencoba tersenyum. Matanya sayu, tapi jelas ada kehidupan di sana. Kehidupan yang sebelumnya tak terlihat. "Aku di sini," bisiknya pelan. Hiroshi menunduk, menempelkan dahinya ke tangan istrinya, menangis semakin keras. Arkan berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, matanya panas. Ia tak berani mendekat, tapi pemandangan itu membuat dadanya sesak oleh perasaan aneh. Lega, syukur, haru, sekaligus tak percaya bahwa ia mungkin telah menjadi bagian dari mukjizat ini. Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa memenuhi koridor. Para dokter yang selama ini menangani Aiko dipanggil kembali dengan panik. Mereka masuk kamar, membawa tas besar berisi alat medis. Salah seorang dokter tua segera memeriksa detak jantung Aiko dengan stetoskop. Yang lain memeriksa tekanan darah dan kondisi pupil matanya. Suasana kamar seketika berubah menjadi hiruk-pikuk. Namun, setelah hampir 15 menit, dokter-dokter itu justru saling pandang dengan wajah bingung. "Ini mustahil," gumam seorang dokter. Suaranya tercekat. Secara medis, tidak ada penjelasan kenapa beliau bisa membuka mata. Dokter lain menggeleng keras. Wajahnya tegang. "Kita tidak memberikan obat baru. Tidak ada prosedur tambahan semalam. Tidak ada data yang mendukung. Ini benar-benar di luar logika medis." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak lebih senyap, seolah semua orang menunggu keajaiban itu dijelaskan, tapi tak ada satupun yang bisa memberi jawaban. Hiroshi, dengan wajah penuh air mata, tidak peduli lagi pada para dokter yang kebingungan. Ia hanya fokus pada tangan istrinya yang kini bisa menggenggam balik meski lemah. "Kau kembali padaku, Aiko. Kau kembali," bisiknya penuh syukur. Tapi dalam hati kecilnya ada satu tanya yang mendesak keluar. Perlahan ia menoleh ke arah sudut kamar, ke tempat Arkan berdiri dengan wajah canggung, tubuhnya seperti ingin menghilang. Hiroshi menatapnya lama, matanya masih merah tapi kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Keheranan bercampur rasa ingin tahu. "Arkan," suaranya berat, terdengar di tengah keheningan. "Apa yang kau lakukan semalam?" Pertanyaan itu membuat semua kepala berbalik menatap remaja kurus dari Jawa Barat itu. Arkan merasa tubuhnya tiba-tiba membeku begitu mendengar pertanyaan majikannya. Semua mata di dalam kamar kini tertuju padanya, membuat tenggorokannya kering. Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap balik. Suaranya keluar lirih, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang paling dekat. "Saya hanya memberi beliau segelas air, Tuan. Lalu saya membaca doa." Kata-kata itu sederhana, polos, tanpa embel-embel. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat semua orang terdiam. Seorang perawat muda bahkan menahan napasnya, seolah tak percaya ada jawaban sesantai itu di tengah situasi sebesar ini.
Arkan sendiri merasakan jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya berkeringat. Ia tak pernah menyangka doa lirihnya semalam kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan, bahkan disaksikan oleh dokter-dokter ternama Jepang yang menatapnya dengan wajah bingung sekaligus skeptis. Suasana kamar kembali diliputi hening yang berat. Mesin medis berdetak pelan, seakan ikut mendengarkan. Hiroshi maju satu langkah, pandangannya tak lepas dari Arkan. Doa dan segelas air, itu saja. Suaranya penuh keraguan, namun ada pula ketidakmampuan untuk menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Istrinya kini benar-benar sadar. Arkan mengangguk pelan, tanpa berani mengangkat wajah. Itu saja, Tuan. Saya tak bisa melakukan lebih. Semua kesembuhan datangnya dari Tuhan. Saya hanya berusaha jadi perantara, ucapannya jujur, tanpa dibuat-buat, tapi justru membuat ruangan terasa semakin menekan. Beberapa dokter menghela napas panjang, ada yang memijat pelipis, ada pula yang berbisik sinis. Tidak mungkin, ini sugesti, tidak masuk akal. Namun Hiroshi tetap diam. Matanya menatap lurus pada pemuda yang selama ini hanya dianggap pembantu kecil di rumahnya. Arkan menggenggam ujung bajunya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Takut ucapannya justru dianggap melecehkan. Ia siap menerima jika Hiroshi marah, atau bahkan mengusirnya karena dianggap bicara halusinasi. Namun, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Dengan langkah pelan tapi pasti, Hiroshi mendekatinya. Wajahnya penuh campuran perasaan, kagum, heran, syukur, sekaligus tak percaya. Dan tiba-tiba, di hadapan semua orang, Hiroshi berlutut di lantai kayu yang dingin. Kau telah menyelamatkan istriku, Arkan. Suaranya bergetar hebat. Kau bukan lagi sekadar pekerja di rumah ini. Kau, malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluargaku. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terbelalak. Seorang majikan Jepang kaya raya, berpengaruh, berlutut di depan seorang remaja TKI yang bahkan sering diremehkan pelayan lain. Arkan panik bukan main. Ia segera berjongkok, mencoba menarik Hiroshi agar berdiri lagi. Tuan, jangan seperti ini. Saya hanya melakukan hal kecil. Tolong berdiri, Tuan. Jangan rendahkan diri Anda pada saya. Matanya berkaca-kaca. Ia benar-benar tak sanggup melihat sosok setinggi Hiroshi merendahkan dirinya sedemikian rupa. Tapi Hiroshi justru menggenggam bahu Arkan erat-erat, menatapnya dengan mata basah. Tidak, kau harus tahu, Arkan, selama ini aku sombong. Aku percaya semua bisa dibeli dengan uang. Dokter terbaik, obat termahal, mesin tercanggih. Tapi semua itu tidak berguna. Kau, seorang anak sederhana dengan doa tulusmu, telah memberikan kembali hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Ucapan itu keluar lantang, penuh perasaan membuat dada Arkan bergetar hebat. Ia hanya bisa menunduk, air matanya menetes di lantai kayu. Waktu seakan berhenti di kamar itu. Madam Aiko yang masih lemah ikut tersenyum tipis, matanya menatap Arkan dengan penuh rasa terima kasih. Arigato, Arkan-kun, bisiknya pelan, membuat suasana semakin mengharukan. Semua pelayan ikut meneteskan air mata. Bahkan beberapa dokter yang awalnya sinis kini terdiam, tak mampu membantah mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Arkan berdiri kaku, dadanya sesak oleh perasaan yang tak pernah ia bayangkan akan ia alami di negeri asing ini. Ia datang ke Jepang hanya dengan harapan sederhana, mencari nafkah, membantu keluarganya di kampung. Namun, malam itu mengubah segalanya. Ia tidak lagi sekadar remaja TKI yang diremehkan, melainkan sosok yang dikenang dalam hati keluarga Hoshino sebagai anak yang membawa harapan hidup. Dengan doa sederhana dan segelas air, ia telah menulis ulang takdir. Dan sejak saat itu, nama Arkan selalu disebut bukan hanya dengan rasa hormat, tapi dengan penuh cinta dan syukur.